Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan masih tetap semangat belajar. Langsung saja, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, sebelum itu, bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Sebelum kita ke materi, kalian nanti akan tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, apa itu bilangan berpangkat? Selanjutnya, sifat-sifat berpangkatan dan latihan soal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti diharapkan mampu yang pertama menjelaskan bilangan berpangkat dengan baik dan benar, kemudian menghitung operasi bilangan berpangkat dengan benar, dan menjelaskan sifat bilangan berpangkat dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, sebelum masuk materi, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan berpangkat. Nah, pola umum atau bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N. Jika dia dijabarkan, maka dia sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai terakhir kali A. A-nya sebanyak berapa, Bu? A-nya sebanyak N. Kemudian A sendiri disebut bilangan pokok dan N-nya adalah eksponen. Jadi bilangan A berpangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N faktor. Contohnya, 2 pangkat 3 itu berarti perkalian 2 sebanyak 3, dijabarkan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Kemudian yang berikutnya negatif 3 pangkat 4, berarti perkalian negatif 3 sebanyak 4. Artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jika dihitung hasilnya positif 81. Bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, itu pengertian dari bilangan berpangkat. Materi berikutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokok sama dengan pangkat yang beda, nanti kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3, di sini bilangan pokok sama-sama 2, pangkatnya yang berbeda, maka tinggal nanti kalian jumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 5 jika dihitung itu hasilnya adalah 32. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini bisa bagi, bisa per ya. Nanti kalian tinggal dikurangi aja pangkatnya, M dikurangi N. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sama yaitu 3. Maka nanti kalian tinggal kurangkan 5 dikurang 3 sehingga hasilnya di sini 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Next, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikalikan dengan N. Atau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maaf ya. Maka di sini nanti kamu tinggal kalikan aja M sama N-nya. Nah, begini, A pangkat M kali N. Nah, contohnya 2 pangkat 3, dia sudah berpangkat 3, dipangkatkan lagi 2, maka kalian nanti tinggal hitung 2 pangkat 3 dikalikan 2, yaitu 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Next, sifat yang keempat yaitu A kali B dipangkatkan M. Nah, ini pangkat M itu artinya dia miliknya A juga miliknya B, maka hasilnya A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 2, berarti dia sama dengan 2 dipangkatkan 2, 3-nya juga dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 itu 4, dan 3 pangkat 2 itu 9, sehingga hasilnya adalah 36. Terakhir, sifat yang kelima yaitu A per B dipangkatkan M, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, lagi-lagi di situ pangkat M-nya miliknya A, juga miliknya B. Nah, contohnya dilihat, 3 per 5 dipangkatkan 3. Nah, dilihat di sini. Di sini dilihat. Nah, 3-nya di sini juga dipangkatkan 3, 5-nya juga dipangkatkan 3. Nah, nanti ketika dihitung, 3 pangkat 3 itu 27 dan 5 pangkat 3 adalah 125. Oke, itu tadi sifat-sifat bilangan berpangkat dan saatnya kita latihan soal. Dilihat contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 11 pangkat 4. Ini sangat mudah karena kalian tinggal jabarkan aja sesuai pengertian dari bilangan berpangkat.
11 berpangkat 4 itu berarti perkalian 11 sebanyak 4 kali. Berarti 11 kali 11 kali 11 kali 11 hasilnya 14.641. Saya kira cukup mudah untuk yang ini. Selanjutnya soal yang kedua, hasil dari 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah ini bilangan pokok sama-sama 5, kebetulan pangkatnya juga sama 3, tapi gak usah bingung, maka dia sama dengan 5 ditambah 5 pangkatnya tambah aja, 3 ditambah 3, hasilnya 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu 15.625. Nah selanjutnya contoh soal yang ketiga, hasil dari 2x pangkat 7 per x pangkat 5 adalah titik T. Nah di sini yang perlu kita cari nanti adalah ini, yang x ini, x pangkat 7 per x pangkat 5, duanya utuh aja, 2 tetap 2. Nah kita tinggal hitung ini, ingat sifat perpangkatan yang kedua per bilangan pokok sama, maka di sini kita kurangi pangkatnya, 2-nya utuh, maka x pangkat 7 dikurang 5, sehingga jawabannya adalah 2x kuadrat. Nah, saya kira cukup jelas. Kemudian soal yang keempat, hasil dari 3y pangkat 3 dipangkatkan 3 adalah titik-titik penyelesaiannya. Nah, ini 3y pangkat 3 dipangkatkan 3. Oke. 3 di sini, ini juga miliknya 3, juga miliknya y pangkat 3. Sehingga di sini 3-nya kita pangkatkan 3, kemudian y-nya ingat sudah ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali. Sehingga hasilnya 3 pangkat 3 itu ini ya, 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Kemudian y pangkat 3 kali 3 itu y pangkat 9. Sehingga hasilnya 27 y pangkat 9. Oke. Terakhir, soal yang kelima, hasil dari 8x per 2 dipangkatkan 3 adalah berapa? Oke, penyelesaiannya dilihat. Ini cukup mudah. Kita bagi aja dulu, tidak perlu dipangkatkan dulu. Yang paling mudah, kita bagi dulu 8x per 2, itu hasilnya 4x, baru kita pangkatkan 3. Di sini 4 kita pangkatkan 3, x juga kita pangkatkan 3. Kita bisa hitung 4 pangkat 3-nya, yaitu 64, x pangkat 3 ya tetap x pangkat 3, sehingga hasilnya 64x pangkat 3. Nah itu tadi contoh-contoh soal, dan saatnya sekarang tugas untuk kalian. Tentukan hasil dari ada 1 negatif 6 pangkat 3, kemudian yang kedua a pangkat 6 b pangkat 3 dibagi dengan a pangkat 4 b pangkat 4, kemudian soal yang ketiga 3y kuadrat dipangkatkan 3 dibagi dengan y kuadrat. Dan soal yang keempat 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat 2. Nah tugas ini silahkan dikerjakan di buku tugas. Nanti setelah selesai silahkan dikirim ke Bu Umi jawabannya. Dan terima kasih untuk hari ini, itu yang bisa saya sampaikan materinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi amal yang baik bagi saya, juga kalian terima, menambah pengetahuan kalian di masa seperti ini. Tetap jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.